Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung dalam Zoom ini dalam rangka bimbingan kelompok, pastinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum ya apa itu bimbingan kelompok? Belum paham. Jika belum, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu bimbingan kelompok. Menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Prayitna dan Amti 2004 halaman 309. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok, sehingga dalam dilaksanakan layanan bimbingan kelompok, siswa dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang berkaitan dengan perilaku sosial siswa di sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik permasalahan, yaitu cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan gaya belajar. Tujuannya diadakan kegiatan ini adalah peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien sesuai dengan gaya belajar agar nantinya prestasi belajarnya semakin meningkat. Untuk manfaat kegiatan ini yaitu mendapatkan informasi dan melatih mental kita. Kenapa melatih mental kita? Nantinya di dalam kegiatan ini kalian dituntut untuk berani mengungkapkan apa yang ada di benak pikiran kalian tanpa paksaan. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu asas kesukarelaan, yaitu mengeluarkan pendapat secara terbuka tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi, kalian anggota kelompok bisa mengutarakan perasaannya secara terbuka. Yang ketiga, ada asas kenormatifan. Ketika anggota kelompok lainnya sedang berbicara, anggota lainnya mendengarkan. Itu. Yang keempat ada asas kerahasiaan. Semua pembicaraan yang ada di sini nantinya akan terjamin kerahasiaannya. Sebelum lanjut ke selanjutnya, langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya dulu. Nah, saya Fauyan di sini sebagai konselor. Hobinya jalan-jalan. Nah, mungkin bisa dilanjut teman-teman. Ya, nama saya Muhammad Saiful Islam, hobinya olahraga. Ya, selanjutnya. Nama saya Nina, hobi saya bermain badminton. Ya, untuk selanjutnya. Nama saya Aski. Namanya siapa kok nggak kedengeran? Selanjutnya, mungkin kendala sinyal.
Nama saya Rizky Budi Lestari. Hobi saya menyanyi. Oh, baik. Nama saya Askia, hobinya memancing. Oh iya. Eh, teman-teman di sini kira-kira bimbingan kelompok ini mau sampai jam berapa ya? Gimana kalau 30 menit aja, Pak? Oh iya, mungkin ada usulan dari teman-teman yang lain? Ya, 30 menit saja. Baik teman-teman, kalau tidak ada usulan dari lain, mungkin bimbingan kelompok ini akan berlangsung kurang lebih 30 menitan ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, terima Ya, kasih. sepakat. Sebelum kita melaksanakan ke tahap selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Ya, Ya, sudah siap. Kita akan lanjutkan kegiatan kita sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan gaya belajar. Izinkan saya share PowerPoint ya teman-teman. oke. Sudah terlihat belum? Sudah. Nah, yang pertama, apa sih itu belajar efektif dan efisien? Belajar efektif dan efisien yaitu sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, namun mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam suatu proses belajar. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Dalam belajar, otak juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Ketika otak capek, maka otak akan tidak maksimal. Kalau otak tidak maksimal, maka informasi yang kita dapat tidak bisa tersimpan dengan baik oleh ingatan kita. Apa akibatnya? Akibatnya, informasi yang kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Yang selanjutnya, dalam kegiatan belajar, kita perlu membuat yang namanya rencana jadwal belajar yang efektif. Yang pertama yaitu memberikan waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan hiburan. Yang selanjutnya yaitu memprioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk diskusi dan mengulang bahan sebelum kelas. Yang keempat yaitu atur waktu untuk mengulang ajaran setelah kelas berlangsung. Nah, kita kan sudah tahu ada dua jenis mata pelajaran yang ada di SMA. Yang pertama yaitu mata pelajaran teoritis, seperti ada bahasa, PKN, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksakta.
seperti matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas cara belajar efektif dan efisien untuk pelajaran berbasis teoritis. Yang pertama yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak sekali cara untuk menyiapkan suasana belajar agar nyaman. Pastinya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang hening, ada yang sambil gerakan atau kinestetik. Yang selanjutnya yaitu merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Nah, pastinya ketika kita membaca satu buku full itu akan menghabiskan banyak sekali waktu ya. Nah, sebagai solusinya bisa membuat mind mapping. Jadi cari intisari yang ada di suatu materi, kemudian bisa dipahami intisari tersebut. Yang ketiga yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk memudah hafalan kalian, bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk menghafal materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak tidak dibebani dengan hafalan-hafalan yang sangat berat. Yang keempat yaitu mengingat yang dipelajari. Caranya, setelah belajar beberapa waktu, tutup buku pelajaran tersebut dan kalian bisa memejamkan mata untuk menggambarkan tentang apa yang kalian baca. Untuk selanjutnya yaitu belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, kalian akan dengan mudah mengingat hal yang kalian pelajari. Yang harus kalian lakukan hanyalah belajar dengan rutin, bukan terlalu lama. Yang selanjutnya yaitu cara belajar efektif dan efisien untuk pelajaran berbasis matematis atau ilmu eksakta. Yang pertama yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pastinya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang selanjutnya yaitu rangkum materi pelajaran mind mapping. Sudah saya jelaskan tadi di atas. Yang ketiga yaitu belajar memahami, bukan menghafal. Hal yang sering dilakukan oleh siswa adalah menghafal, dan sebenarnya itu boleh-boleh saja, namun kurang efektif untuk dilakukan. Untuk lebih efektifnya yaitu dengan memahami teori pelajarannya. Ketika kalian memahami, pasti kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang keempat yaitu ada belajar dengan praktik, yaitu mempraktikkan semua materi yang telah diajarkan oleh guru akan membuat kalian jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya kayak pelajaran IPA, fisika, matematika, kalian harus banyak-banyak berlatih mengenai soal-soal. Yang selanjutnya yaitu belajar secara berkelompok. Belajar secara berkelompok sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar. Dengan teman sebaya, biasanya akan lebih leluasa mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak kalian pahami. Dengan demikian, kalian akan mempunyai semangat belajar tanpa malu dan minder. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gaya belajar. Apa sih itu gaya belajar? Nah, Rick Jensen pada tahun 2010 mendefinisikan gaya belajar adalah sebagai suatu cara yang disukai untuk memikirkan, mengelola, dan memahami suatu informasi. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual. Nah,
gaya belajar visual ini yang memegang peran penting adalah mata dan penglihatan atau visual. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Siswa mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Maka biasanya anak-anak ini itu cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka akan lebih cepat dan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti menggunakan diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Mungkin seperti itu. Nah, ada beberapa strategi dalam proses belajar anak visual. Yang pertama yaitu gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram. Yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Kayak di dalam sebuah buku itu kayak dikasih tanda yang warna, beda warna, seperti itu. Yang ketiga, gunakan multimedia seperti menggunakan komputer atau video, PowerPoint juga bisa. Yang selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Nah, siswa yang bertipe auditory mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengaran. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui ton suara. Informasi tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar auditori. Siswa bergaya belajar seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Nah, ada beberapa strategi untuk yang bergaya auditorial. Yang pertama, ikuti diskusi-diskusi dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu membaca materi pelajaran dengan keras, karena itu akan terdengar oleh telinga dan mudah dipahami untuk anak-anak bergaya belajar auditorial. Yang selanjutnya bisa belajar sambil menggunakan musik, sambil mendengarkan lagu yang disukai atau lainnya. Yang strategi selanjutnya yaitu bisa merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan didengar sebelum pelajaran. Gaya belajar selanjutnya yaitu ada gaya belajar kinestetik. Nah, siswa yang bergaya belajar kinestetik ini belajar melalui gerakan-gerakan, bisa menyentuh dan melakukannya. Siswa seperti ini tidak tahan untuk berdiam. Biasanya kalau belajar itu sambil gerak, sambil main, tangannya itu nggak bisa diam. Pokoknya anggota tubuhnya itu bergerak gitu. Nah, ada beberapa strategi untuk gaya belajar yang kinestetik ini. Yang pertama, bisa belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Kayak semacam belajar sambil berjalan, melihat-lihat tempat, seperti itu. Dan selanjutnya bisa belajar sambil mengunyah permen karet. Nah, itu kan rahangnya akan bergerak seperti itu. Nah, dari gaya belajar tadi mungkin bisa disimpulkan. Jadi kunci menuju keberhasilan dalam belajar adalah mengetahui gaya belajar yang unik
dari setiap orang, menerima kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan sebanyak mungkin menyesuaikan preferensi pribadi dan dalam setiap situasi pembelajaran. Nah, di sini teman-teman harus sudah mulai mengetahui gaya belajarnya saya itu seperti apa, agar nantinya belajarnya itu bisa efektif pastinya. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Bagaimana teman-teman? Adakah yang perlu dipertanyakan lebih lanjut dalam materi tadi mengenai cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan gaya belajar? Materinya itu sudah sangat lengkap, jadi bingung mau tanya apa. Oh iya, terima kasih. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.